Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Dan tidak hadir, siapa? Keterangannya bagaimana? Jadi selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada saat kita mengawali pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Selanjutnya, marilah kita lakukan untuk semangat ya, supaya lebih semangat lagi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ku bisa, ku bisa, semua bisa. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diharapkan kepada semua peserta. Jadi siswa sebagai kita Indonesia, Tuhan Tuhan. Jadi untuk materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang melakukan mengevaluasi analisis bahan pakan ternak gas secara organoleptik ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini semua itu adalah setelah kegiatan pembelajaran ini siswa lebih memahami tentang bagaimana menganalisis, menentukan, menilai suatu bahan pakan organoleptik ya. Kemudian sebelum kita akan kepada inti pembelajaran, mungkin Bapak bertanya kepada siswa, pernahkah kalian memberikan pakan terhadap ternak? Jadi pada saat kita memberikan pakan, pernahkah mungkin kita merasa bahwa pakan itu tidak dikonsumsi oleh ternak sendiri? Alasannya apa? Ya, silakan. Jadi pakannya kurang baik atau sehingga ternak itu enggan untuk mengkonsumsi pakan tersebut, ya. Baik, mungkin langsung untuk memastikan video yang Bapak tampilkan di layar. Sudah. Jadi sini ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, ya. Jadi tugas kamu adalah ya lakukan analisis pengamatan ya terhadap beberapa pada jenis pakan ini ya dilihat, dianalisis dan diaplikasi secara organoleptik ya. Jadi mungkin untuk masing-masing kelompok siapkan bahannya ya. Ya, alatnya siapkan alat. Ini semua bawa semua lengkap ya. Coba. Kemudian hasil pengamatan ini nanti ditulis di dalamnya dengan berbeda. Tulis nama kelompoknya.
Kemudian untuk pengamatan itu dia nanti berdasarkan dari teman ditulis akan PD. Selanjutnya silakan kamu amati ya di beberapa jenis variabel makan itu yang sudah ada secara organoleptik, kemudian hasil itu nanti ditulis di dalam lembar kerja. Itu sudah ada tabel, nanti diisi sesuai dengan variabel satu ya. Bisa ya? Oke, silakan dikerja. Saya kasih waktu 20 menit ya. Silakan. Ya. Nanti dia itu ya. Kemudian perapaan jadi dia bawa fungsional nanti ya hasil siapa yang ini sudah tersatu ya. Mungkin ada makin lebih aku ya. Ya, kemudian sama tadi yang lain peralatan ya ya punya teksturnya ini pergi good yang lain juga ya terus yang lain dengan sama jadi di sini so jadi makanya ini dia ya jadi yang visual mungkin dia kontennya seperti kemudian berapa kebutuhan ini kita masuk nanti pengamatan sejauh kolektif kemudian dari variabel pertama satu dan untuk yang lain itu bisa kami tentang evaluasi bahan pangan dengan secara peneliti yang akan diatur bentuk jadi yang berukuran sedang dan berwarna kuning. Perawatannya gerak, pembawanya seperti aroma tanah atau berumput dan mesin. Nanti kalau bertanya itu katakan boleh sebut namanya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya menyanyi dari kelompok tiga. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Ada pertanyaan itu, bagaimana Anda bisa menentukan nilai bahan pangan ternak secara objektif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok satu. Pertanyaannya itu, coba Anda jelaskan indikator dalam memilih bahan pakan yang baik dalam mengevaluasi bahan pakan dengan secara organik kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua, yaitu indikator bahan pakan yang baik dalam mengevaluasi bahan pakan ternak secara organoleptik adalah satu, pakan ternak nampak bersih atau tidak bercampur kotoran lainnya. Dua, mempunyai bau yang menyengat. Tiga, tidak ada rasa pahit atau asam. Empat, tidak berjauh asis atau berlumpur. Dan mungkin itu saja hasil presentasi kami hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah presentasi dari hasil pengamatan kelompoknya, ya. Kemudian masih ada yang belum dipahami dari hasil presentasi tadi? Paham? Belum paham, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya menyampaikan itu ya. Jadi ada beberapa tadi yang mungkin Bapak saya pertanyaan tadi dari kelompok satu, kelompok dua, ya. Jelaskan kelebihan dan kekurangan ya dalam melakukan uji secara organoleptik. Jadi kita tahu bahwa uji secara organoleptik ini adalah menggunakan indera manusia. Tidak selamanya indera manusia akan akurat. Ini hubungannya dengan tentang kepekaan manusia terhadap misalnya bahan yang diteliti. Kadang-kadang manusia itu dipengaruhi oleh kondisi fisiknya mungkin kurang baik, ya, keadaan mungkin kurang baik, sehingga mungkin mereka kurang peka dalam melakukan uji secara organoleptik, mungkin pembawaan. Kadang orang full pasti kan sulit melakukan identifikasi dan karakter pakan sendiri, ya. Betul. Kemudian tadi pertanyaan dari kelompok tadi. Nah, indikator memilih bahan pakan yang baik. Jadi kita tahu bahwa pakan yang baik itu adalah pada usulnya adalah bahan pakan yang bersih, tidak terkontaminasi dengan bahan campuran dari bahan pakan yang lain, ya. Kemudian dia memiliki bau atau aroma karakteristik sendiri, ya. Makanya seperti ini dianjurkan ketika kita melakukan pengamatan, ya, melakukan pengamatan terhadap secara organoleptik, kita harus mengenal secara detail bahwa oh ternyata karakter bahan pakan ini misalnya jagung, ya, ternyata dia bentuknya agak bulat, kemudian dia agak keras, teksturnya itu agak keras, ya, mungkin baunya ini seperti. Nah, ketika dari karakter ini sudah tidak sesuai dengan ini, berarti ada kontaminasi atau bahan campuran yang lain, ya. Kemudian kita bahas makanan kesimpulan ikan. Kalau kesimpulan karakternya apa dia? Mungkin baunya dia amis, toh? Rasanya mungkin asin. Ketika dari rasa misalnya yang berbeda atau berkurang, berarti kualitasnya berkurang. Mungkin dia terkontaminasi dengan bahan pakan yang lain atau mungkin dicampur dengan yang lain. Jadi intinya pada dasarnya bahwa dalam organoleptik ini harus kita tahu karakternya bahan pakan yang kita analisis, ya. Dipahami ya? Mantap. Ya. Kemudian ini kan kita bahas tadi masalah tentang secara organoleptik, ya. Nah, nanti ke depan pada dasarnya bahwa organoleptik ini dia kalau evaluasi itu adalah dia mungkin kurang akurat. Makanya disarankan, jadi evaluasi itu sebenarnya ada 4. Yang pertama divisi
kemudian secara biologi, kemudian secara kimia dan secara mikroorganisme, ya mikroorganisme. Jadi kalau secara biologi dia yang kita lihat untuk menilai kualitas bahan makanan itu dilakukan dilihat adalah tingkat pencernaannya. Bagaimana caranya pencernaan pada ternak? Biasanya orang kita gunakan bisa kita lakukan secara kalau secara in vitro atau in vivo, dilihat. Misalkan tuh kita kasih makan kambing, toh, kemudian dari kita hitung beratnya akan itu berapa, kemudian kita kurangi dengan fesisnya atau dengan urin. Kemudian bandingkan dengan bobot badannya tadi, berarti dari situlah kita bisa menilai. Jadi pencernaan yang kita hitung ya, semakin tinggi dia mencerna berarti semakin kualitasnya semakin bagus ya. Kemudian secara kimia, kalau secara kimia seperti apa dia? Kimia itu dia kita lakukan dengan menghitung proteinnya, karbohidratnya, ya mineralnya berapa, kadar gizi berapa, ya paham ya? Kemudian ini ya, diisi untuk refleksi pada kegiatan pembelajaran lainnya, diisi bersama kelompok diisi. Jadi itu kan menjadi kemudian juga mungkin untuk para kegiatan protesnya nanti lihat dulu platformnya nanti bisa bawa ke semua kan? Ya, coba dibuka di sini. Untuk kata kuncinya itu adalah peternakan tiga. Kemarin peternakan dulu tawarkan, jadi peternakan tiga. Ya, tadi sudah soal, sudah share, nanti dijawab. Ya, yang lain. Ya, makanya mungkin waktu kita cukup terbatas ya. Akan ya setelah ini nanti ditransmisir ke Google Classroom ya. Ya, Pak. Tidak semua. Nanti diperhatikan di jam baik-baik itu. Kemudian sebelum kita kegiatan pembelajaran hari ini adalah harus saya sampaikan bahwa ya, untuk kegiatan kita pada dalam menerapkan penggunaan peralatan untuk membuat pakan ternak, ya. Jadi menggunakan peralatan. Jadi tentang penggunaan untuk peralatan pakan ternak. Nah, kemudian saya sebelum nanti saya berpesan untuk lebih giat belajar di rumah. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru itu nanti dibaca kembali, dipelajari kembali. Tugas-tugas ingat ya, tugasnya itu penting, tugasnya itu dikerjakan, ya, paham ya? Selanjutnya untuk persilakan kedua kelas untuk
Bimbing dulu Pak ya. Saya persilakan. Dengan sebelum kita keluar, ada duluan. Selesai. Baiklah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan, sehingga untuk alat-alatnya itu diperbaiki ya. Nanti dibersihkan ya. Bapak.